Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmatnya dan juga izinnya dari Allah kita bisa hadir di rumahnya ini untuk bersama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita rangkai dengan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita, baik ibadah mahdhah yang langsung kepada Allah maupun yang tidak langsung ghairu mahdhah, seluruhnya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita tentang sujud. Di 2 bulan yang lalu kita sudah membicarakan mengenai sujud sahwi. Jadi sujud sahwi sudah kita sampaikan pada 2 bulan yang lalu. Kali ini kita akan lanjutkan, yaitu macam dari sujud yang kedua, insya Allah kalau ada waktunya sampai yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Dan yang ketiganya nanti sujud syukur. Bapak dan Ibu sekalian, dalam sujud tilawah ini kita memahami bahwa at-tilawah secara letterlek berarti bacaan. Jadi sekali lagi, secara letterlek arti dari tilawah itu adalah bacaan. Jadi sujud tilawah yaitu sujud yang disebabkan adanya bacaan-bacaan ayat Quran yang berkaitan tentang sujud. Nah, itu pengertiannya itu, Pak. Sekali lagi saya ulangi, jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan oleh kita, baik, nah nanti dari di sini Pak, baik ketika kita sedang sholat atau kita sedang membaca Quran atau ketika kita sedang mendengarkan Al-Quran, tetapi berkaitan dengan ayat-ayat tentang sujud. Nah, itulah pengertian dari sujud tilawah ini. Bapak dan Ibu sekalian, memahami masalah ini ada pembahasannya tentunya di kalangan para ulama fikih. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan apakah sujud tilawah itu masyru' atau tidak. Artinya masyru' itu disyariatkan oleh agama atau tidak? Itu pertanyaannya, Pak. Dengan kata lain lagi, ada nggak dalil-dalilnya yang menjelaskan tentang adanya sujud tilawah itu sendiri? Itu pembahasan kita yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah berkaitan dengan masalah hukumnya. Apa hukum buat kita yang ingin melakukan sujud tilawah itu? Apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnah? Atau ada hukum yang lain berkaitan dengan istilah makruh, berkaitan dengan istilah haram dan lain sebagainya, atau mubah, ya. Nah, itu nanti kita akan permasalahkan tentang hukumnya. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi sebab-sebabnya? Sebab kita melakukan sujud sahwi, sujud tilawah itu, apa yang menjadi sebabnya?
Dan yang keempat adalah bagaimana tata cara sujud tilawah itu, tata caranya. Dan yang kelima adalah syarat sujud sahwi, sujud tilawah. Dan yang keenam adalah tempat-tempat sujud tilawah. Dan jadi ada 6 bahasan dalam kita memahami tentang sujud tilawah ini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau dipertanyakan apakah ada dalilnya, jelas ada, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dalilnya di mana? Bisa kita temukan. Yang pertama dalilnya di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat Maryam. Surat Maryam adalah surat ke-19 di ayat 58. Surat Maryam 58. Apa bunyi dari ayat tersebut? Menjelang akhir ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang Maha Rahman itu, kharru, mereka tersungkur, sujadan, melakukan sujud, wabukia, dan mereka menangis. Mereka tersungkur sujud dan menangis. Nah, jadi dalil ini menunjukkan masyru'nya atau disyariatkannya dalil tentang adanya sujud tilawah. Yang kedua, Bapak bisa lihat lagi, saya nggak baca teks ayatnya Pak, suratnya saja. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd adalah surat ke-13. Ayatnya adalah ayat 15. Ditambah lagi surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq adalah surat ke-84. Ayatnya adalah ayat 21. Dan yang terakhir, para ulama menetapkan bahwa sujud tilawah itu adalah masyru' dengan dalil yang terdapat di dalam Quran surat Al-Alaq, Iqra. Namun di ayat yang terakhir yaitu berbunyi wasjud waqtarib. Nah, jadi dalil-dalil ayat ini sekali lagi adanya tentang sujud tilawah. Kemudian kalau dikatakan ada enggak hadisnya? Hadisnya juga ada, Bapak sekalian. Hadisnya yang berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di dalam kitab Sahih Muslim dan juga ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki." Apabila dibacakan, apabila anak Adam membaca, yaitu salah satu ayat yang berkaitan dengan sajadah, dengan sujud, kata Rasulullah, i'tazala syaitan, setan itu menyingkir, setan itu menjauh, ia beki, sambil setan itu menangis. Lalu apa kata setan? Yaqul, ya wailahu, celaka saya ini, kata setan. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Anak Adam kita diperintahkan bersujud, kita sujud, sedangkan dia tidak, maka dia akan mendapatkan surga. Dan aku diperintahkan, kata setan, untuk bersujud, tapi aku enggan, maka bagiku, kata setan, neraka. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, oleh sebagian ulama juga dinyatakan sebagai hadis yang marfu', ya, hadis yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Hadisnya berasal dari Abu Hurairah. Nah, jadi dari dalil-dalil ini sekali lagi buat kita bahwa sujud tilawah itu disyariatkan, diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat Islam. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi hukumnya?
terjadi perbedaan pendapat Bapak sekalian tentang hukum sujud tilawah ini. Kalau kita ingin mengacu kepada pendapatnya Imam Hanafi, sekali lagi Imam Hanafi, dia berpendapat bahwa sujud tilawah itu adalah wajib. Harus. Berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan keumuman ayat maupun hadis ini. Jadi ayat dan hadis ini menunjukkan keumumannya menurut Imam Hanafi wajib, harus. Di samping itu kata Imam Hanafi, dia bilang lagi begini, Pak, bukankah kita itu juga disuruh untuk mengikuti Rasul sebagaimana hadis Rasulullah yang populer, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, dengan dasar seperti itu, dengan argumen seperti itu, Imam Hanafi mengatakan wajib. Tapi ini Pak, ada tapinya, kata Imam Hanafi. Bagi yang mendengarkannya, khususnya bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, tidak. Nah, jadi wajibnya bagi siapa? Ini dipersoalkan. Tapi dijelaskan oleh Imam Hanafi, bagi perempuan yang mendengarkan dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas, tidak diwajibkan. Nah, begitu argumen yang diberikan oleh Imam Hanafi berkaitan dengan hukumnya wajib tentang sujud tilawah. Bapak sekalian, berbeda dengan pendapatnya 3 imam lagi. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang menyatakan bahwa sujud tilawah itu adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Bagi siapa sunnah, Pak? Bagi yang membaca Quran dan bagi yang mendengarkannya. Kalau kaitannya Bapak sebagai makmum, tentunya di dalam masalah ini, imam melakukan sujud tilawah, ya Bapak harus sujud tilawah. Ya, jangan sampai nanti Bapak nggak melakukan sujud tilawah, nanti berlawanan dengan apa, Pak? Berlawanan dengan gerakan imam. Sudah sering saya nyatakan bahwa kita menjadikan imam itu untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Sedangkan Bapak sebagai makmum, misalnya imam sujud tilawah, Bapak nggak sujud tilawah, nah, berarti Bapak sudah berbeda dengan imam yang akhirnya nanti sudah tidak lagi bernilai sebagai sholat yang berjamaah. Nah, sudah munfarid, Bapak menarik diri. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Lalu apa yang dipakai argumennya oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Malik Hambali ini? Argumennya, Pak, disebutkan seperti ini. Ini artinya saja, hadis ini dari Zaid bin Sabit, dan hadis ini juga diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya. Kata Zaid bin Sabit, aku membaca surat An-Najm, katanya. Jadi kalau nanti Bapak lihat di dalam Quran surat An-Najm itu ada ayat yang menyeru kita untuk bersujud di hadapan Rasulullah. Tapi pada saat itu tidak ada seorang pun di antara kami termasuk Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah. Begitu perkataan dari Zaid bin Sabit, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Hambali menggunakan hadis ini menunjukkan hukum sujud tilawah itu adalah sunnah. Nah, begitu mereka menggunakan dalil-dalil yang dia tetapkan untuk dinyatakan apakah ini sunnah, apakah ini wajib. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, buat siapa, Pak, melaksanakan sujud tilawah itu? Seperti yang saya sudah bilang tadi, Pak, sujud tilawah itu bagi pendapatnya Imam Hanafi itu adalah ada 3 orang, Pak. Satu bagi si pembaca Quran. Jadi kalau Bapak baca Quran ini sendirian, ya, kemudian Bapak di situ ada ayat-ayat tentang sujud tilawah, maka Bapak lakukan sujud tilawah.
Kalau di dalam Quran cetakan kita ya Pak, cetakan Indonesia, itu di akhir ayat tersebut dikasih tanda apa? Kubah Pak, kubah. Jadi kalau Bapak lihat Quran tuh cetakan kita ya, cetakan Indonesia, itu di akhir ayat itu ada semacam kubah. Bentuknya dikasih gambar seperti itu. Nah di situ Bapak lakukan sujud tilawah. Ya, kalau cetakan Indonesia sekali lagi Qurannya. Nah, yang kedua yaitu pendengar. Jadi Bapak ketika mendengarkan ada teman kita sedang membaca Al-Quran, lalu yang teman kita itu membaca sujud ayat-ayat tilawah tadi, maka kita juga dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan yang ketiga yaitu bagi makmum, ya. Jadi makmum yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah dalam masalah ini, maka di sini diikuti oleh si makmum. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita catat bahwa sujud tilawah itu yang dilakukan oleh imam sebagaimana adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di hari Jumat pada sholat subuh. Ya, jadi di hari Jumat kalau misalnya ada imam yang ingin mengajak makmumnya untuk melakukan sujud tilawah itu dilakukan di hari Jumat di waktu sholat subuh. Nah, sebagaimana barangkali Bapak atau Ibu sekalian yang sudah umroh, sudah berhaji, ya, bagaimana di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu di hari Jumat subuh itu imamnya melakukan sujud tilawah, ya. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti Pak, yang kadang-kadang kurang ilmu, kok tahu-tahu imam menyungkur Allahu Akbar, ini kita makmum celingukan. Itu banyak yang saya lihat begitu Pak, teman-teman kita di Mekah, di Madinah itu, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu celingukan. Apa yang dikerjakan? Karena kurang ilmu. Padahal itu dilakukan, namanya disebut dengan sujud tilawah, karena si imamnya itu tadi membaca salah satu dari ayat-ayat sajadah. Nah Bapak dan Ibu sekalian, tetapi menurut Maliki dalam masalah ini bahwa itu dilakukan oleh si pembaca dan si pendengar, ya, wallahu a'lam. Itu perbedaan-perbedaan di antara mereka. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang kita pahami kembali dalam masalah ini adalah bagaimana tata cara sujud tilawah itu Pak. Nah ini sekarang tata caranya Pak. Tata caranya adalah ketika kita membaca salah satu ayat dari surat yang berkaitan dengan as-sajadah itu tadi, maka kita langsung menyungkur ketika kita sedang sholat Pak. Jadi misalnya imam membaca, Ustadz Heri membaca surat Al-Alaq nih, ya, akhir surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, imam langsung Allahu Akbar dengan takbir tentunya, langsung menyungkur sujud, dan sujudnya hanya sekali. Kalau kemarin sujud sahwi itu kan 2 kali, sujud tilawah itu cuma sekali, Allahu Akbar. Lalu pertanyaannya, apa yang dibaca ketika sujud tilawah ini? Apa yang dibaca? Ini juga menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang dibacanya itu sama seperti apa yang dibaca ketika sholat. Misalnya Bapak membaca Subhana Rabbiyal A'la, baca itu, ya. Tetapi ada memang bacaan secara spesifik, secara khusus, bacaan di sujud tilawah itu dengan bunyi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada sebagian ulama yang menganjurkan doa sujud tilawah itu seperti tadi, ya. Nah, setelah selesai ahsanul khaliqin, selesai bangkit lagi. Tapi karena surat Al-Alaq itu akhirnya adalah wasjud waqtarib, langsung betulnya dia ruku. Tapi kalau dia misalnya membaca di pertengahan, misalnya dia membaca surat As-Sajadah Pak, pas sampai di ayat 15 di surat As-Sajadah surat 32 ini,
si imam langsung menyungkur, kemudian dia bangun Allahu Akbar, ya Allahu Akbar tentunya sujud dulu, takbir dulu, kemudian bangun Allahu Akbar, dia takbir lagi, dia meneruskan ke ayat 16-nya. Kalau dia mau melanjutkan seperti itu, ya ayat 16 sampai kira-kira dia komakan di mana begitu, baru dia melakukan sujud tilawah, ya, untuk menyelesaikannya. Jadi sekali lagi soal cara seperti yang saya bilang tadi, termasuk Bapak sedang membaca Quran itu tadi, Bapak juga sedang membaca Al-Quran, kemudian kaitannya dengan masalah ayat-ayat sajadah, ya Bapak lakukan sujud tilawah yang tadi saya sebutkan. Atau Bapak yang sedang mendengar, Bapak juga lakukan seperti itu dalam masalah ini. Maka dari sini kita mendapatkan lagi tentang yang namanya bagaimana mempraktekkan, ya, dari sujud tilawah tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang terakhir ini, Mak, pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir mengenai tempat. Para ulama fikih berbeda pendapat di dalam menentukan tempat ayat-ayat sujud tilawah ini. Imam Malik, Pak, atau ulama Malikiyah, khususnya ulama Malikiyah, ulama-ulama pengikut mazhab Maliki, mengatakan yang namanya tempat kita melakukan sujud tilawah itu terdiri dari 11 tempat. Jadi ada yang mengatakan 11 tempat, ya, menurut ulama Malikiyah. Kalau boleh saya rinci ini, Pak, nih ya, saya rinci, Pak. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat 7, surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, surat 13 surat Ar-Ra'd ayatnya 15. Yang ketiga, Quran surat 16 surat An-Nahl ayatnya 49. Yang keempat, Quran surat 17 berarti surat Al-Isra ayatnya 107. Yang kelima, Quran surat 19 berarti surat Maryam ayatnya 58. Yang berikutnya ke-6, ya Pak, tadi 5, Quran surat 22 surat Al-Hajj ayatnya adalah ayat 18. Yang berikutnya ke-7, Quran surat 25 surat Al-Furqan ayatnya 60. Yang berikutnya ke-8, Quran surat 32 surat As-Sajadah ayatnya 15. Yang berikutnya Quran surat 27 surat An-Naml ayatnya 25. Yang berikutnya Quran surat 41 surat Fussilat ayatnya 38. Dan yang berikutnya terakhir yang ke-11 yaitu Quran surat 38 yaitu surat Shad ayatnya 24. Nah, tetapi Bapak sekalian, itu menurut mazhab Maliki ada 11. Tapi berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi malah ada 14, Pak. Ya, tambah 3-nya adalah 1, Quran surat An-Najm surat 53 ayat 62. Yang kedua, Quran surat 84 surat 84 adalah surat Al-Mutaffifin ayatnya 21. Dan yang terakhir Quran surat 96 yaitu surat Al-Alaq ayatnya juga ayat yang terakhir yaitu ayat 19. Nah, ini menurut mazhab Hanafi ada jumlahnya 14. Nah, berbeda nanti 14-nya menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i mengatakan sujud tilawahnya itu ada 14. Tapi berbeda, Pak, dalam masalah ini. Berbedanya di mana, Pak? Berbedanya menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, Quran surat Shad surat 38 ayat 24 itu tidak dimasukkan ke jumlah yang 14 itu tadi.
melainkan diganti dengan surat Al-Hajj ayat 77. Surat Al-Hajj ayat 77. Nah, jadi berbeda di situ. Kenapa? Karena Quran surat Shad ayat 24 itu berkaitan dengan sujud syukur. Berkaitan dengan sujud syukur. Jadi di situ perbedaannya. Nah, Bapak sekalian, kenapa kok ini berbeda lagi di dalam menentukannya? Jawabannya adalah perbedaan ini disebabkan karena adanya hasil ijtihad. Sekali lagi Pak, hasil ijtihad. Apa itu ijtihad? Penggalian hukum dari imam-imam mazhab ini. Karena di dalam memahami tentang ayat-ayat seperti ini tidak bisa lepas dari melakukan ijtihad. Penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh para imam mazhab itu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi dari hasil ijtihad ini melahirkan perbedaan-perbedaan. Itulah yang sering saya bilang, itulah yang namanya fikih. Ya, itu sering saya sampaikan seperti itu. Baik, jadi dengan demikian jelas bahwa yang namanya sujud tilawah, demikian rangkaian-rangkaiannya buat kita sekali lagi, tentunya yang mayoritas menjadi pendapat mazhab Syafi'i dari dalam masalah ini, tinggal Bapak menyikapinya. Tentu kalau kita menjadi pengikut dari mazhab Syafi'i, ya tentunya hukumnya adalah sunnah itu tadi, dan kemudian tempat sujudnya terdapat 14 tempat di dalam Al-Quran. Yang terakhir ini sedikit Pak tentang sujud syukur. Kalau sujud sahwi dan sujud tilawah ini berkaitan dengan sholat, ini berkaitan dengan sholat nih Pak. Tapi kalau sujud syukur tidak berkaitan dengan sholat. Nah itu Bapak harus bedakannya begitu. Tapi kalau syarat-syaratnya termasuk di dalam kita mendengarkan Al-Quran maupun melakukan sujud syukur, syarat-syaratnya sama seperti kita sholat biasa. Mau sholat apa Pak? Harus bersih dari hadas besar, hadas kecil tentunya, dari najis, itu harus bersih ketika kita ingin melakukan sujud syukur, atau ketika kita juga sedang mendengarkan Al-Quran. Lalu dalam masalah ini syaratnya adalah itu tadi, harus bersih dari hadas besar, hadas kecil, dan juga najis. Yang kedua apalagi Pak syarat-syaratnya? Kita tentunya harus punya wudhu. Ya, harus punya wudhu. Apalagi Pak? Menghadap ke kiblat. Itu syarat-syarat yang kita sebutkan dengan istilah syarat-syarat sahnya sholat. Jadi untuk melakukan sujud itu sama seperti syarat-syarat kita mau sholat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah sujud syukur ini sekali lagi tidak ada kaitannya dengan sholat. Maka di dalam masalah ini pun dari sisi bacaan-bacaannya para ulama nanti berbeda-beda. Ada yang mengatakan bacaannya adalah sama juga seperti kita membaca di dalam sholat ketika kita sujud, ya seperti itu. Nah, tetapi bagi kita di dalam masalah ini pun sekali lagi Pak, jangan mencampur adukan sholat lalu kita amalkan sujud syukur, kita niatkan sujud syukur. Jadi Bapak lagi sholat nih, contohnya Pak ya, Bapak lagi sholat, nanti saya di sujud terakhir mau melakukan sujud syukur. Bapak punya niat kayak gitu, lalu Bapak lakukan seperti itu, menurut mazhab Hanafi maupun Syafi'i dalam masalah ini, Bapak berarti sudah batal, sholatnya nggak sah, karena mencampur adukan. Karena itu tadi saya katakan, sujud syukur itu tidak berkaitan dengan sholat. Sujud syukurnya dalam masalah ini tidak berkaitan dengan sholat. Maka ketika kita mencampurkan sujud syukur, kita bawa ke dalam sholat di waktu kita sujud dengan meniatkan seperti sujud syukur itu tadi, sekali lagi dalam masalah ini bisa batal sholat kita. Jadi sholat kita nggak sah. Ya, nah, jadi seperti itu para ulama menekankan yang berkaitan dengan masalah sujud syukur. Jadi sujud syukur itu apa yang menjadi penyebabnya kita melakukan sujud syukur? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadis, ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar gembira
mendapatkan kabar gembira dari malaikat Jibril yang ketika itu Rasulullah pernah meminta untuk apa Pak? Untuk diberikan syafaat kepada umatnya Rasulullah. Nah ketika sudah diminta itu, Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa permintaanmu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, dikabulkan Allah. Nah karena mendengar berita yang menggembirakan seperti itu, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud syukur. Maka dengan dasar seperti ini, sujud syukur itu dilakukan sekali lagi ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Ya, Bapak mendapatkan misalnya anak yang baru lahir, senang, sujud syukur. Bapak termasuk juga Pak terhindar dari kecelakaan, Bapak juga melakukan sujud syukur, silahkan. Bahkan ini termasuk Pak, maaf ini Pak, termasuk ketika Bapak melihat orang cacat. Ini ada hadisnya nih Pak, ketika kita melihat orang cacat lalu kita sujud syukur. Nah, tetapi tentunya Bapak sekalian jangan di depan orang cacat sujud syukurnya Pak. Ya, jadi kita sembunyi-sembunyi untuk melakukan sujud syukurnya ketika kita melihat orang sakar. Syukurnya di mana Pak? Alhamdulillah saya punya anggota tubuh ini sempurna. Ya, nggak ada yang cacat. Nah, begitu salah satu praktek dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melakukan sujud syukur. Nah, itulah barangkali sebab-sebabnya yang kita tekankan kenapa adanya sujud syukur. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, dari 3 pembahasan dari 2 bulan yang lalu mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ada dialog, disilahkan kita buka tanya jawab. Silahkan Pak, kalau ada. Ada Pak yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Cukup jelas Pak? Gak ada pertanyaan? Oh ada. Mikir dulu ya Pak yang mau bertanya ya. Silahkan Pak. Pakai mic tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi saya mengamati masalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah 2 bulan yang lalu ya Pak ya. Sujud sahwi. Sujud sahwi 2 bulan yang lalu, maaf. Sujud tilawah ya baru sekarang ya. Kalau saya amati dari perbedaan antara masalah alumni atau lain itu sama-sama apa dua-duanya kita bedakan. Salah satu terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ingin mempertanyakan ya Pak ya, mengapa atau apa sebabnya para ulama itu berbeda pendapat? Ada beberapa sebab sebetulnya Pak, kalau Bapak ingin dalami. Kenapa para ulama itu berbeda pendapat? Satu Pak, yaitu karena banyaknya dalil yang banyak. Nah kemudian masing-masing ulama ini tadi, ulama imam mazhab ini tadi menggunakan dalil-dalil yang banyak itu tadi, salah satunya yang mana begitu. Sehingga akhirnya apa? Berbeda-beda. Contohnya apa Pak? Contohnya sudah sering saya bilang di sini. Bapak, ketika Bapak
sholat, kemudian Bapak melakukan doa iftitah. Apa yang Bapak baca? Saya yakin Bapak ada yang membaca wajah tuh. Ada juga ditambahin, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Atau Bapak membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu beda-beda tuh. Yang satu doa iftitahnya yang saya bilang tadi, yang satu lagi lain lagi. Apalagi Pak dalam masalah ini? Baca Al-Fatihah, bismillahnya sir atau jahar sih? Atau sama sekali nggak baca bismillah? Ini juga ada dalil-dalil tertentu. Sehingga ada yang membaca bismillahnya dijaharkan, dikeraskan, seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Dan ada yang disirkan, seperti pendapatnya Imam Hambali. Bismillahnya nggak kedengaran oleh makmum. Dan yang berikutnya Imam Malik tidak membaca bismillah. Karena bismillah itu sudah ada di dalam Quran. Surat An-Naml surat 27 di ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, wallahu a'lam. Ya, apalagi kaitannya nanti Pak nih dengan bacaan-bacaan nih. Ini saya membeberkan supaya Bapak terbuka. Ketika Bapak membaca surat Al-Fatihah, Maliki Yaumidinnya panjang apa pendek? Imam Syafi'i panjang. Ini yang sering kita dengar di Indonesia. Maliki Yaumiddin. Imam Malik, Maliki Yaumiddin, pendek. Kalau Bapak ikut ke mazhab Maliki, misalnya yang berada di wilayah negara-negara Afrika pada umumnya, itu baca Maliki Yaumiddinnya mahnya itu pendek. Itu jadi persoalan lagi. Termasuk nih nanti Bapak ketika ruku, ketika sujud, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau nih Pak, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Tuh beda-beda. Sampai akhirnya nanti kita bertahiyat. Ya, sampai akhirnya kita bertahiyat. Bapak baca apa nih? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Lillahnya belakangan atau at-tahiyatul lillah baru seterusnya. Itu karena dalil yang banyak itu tadi. Jadi boleh jadi nih Pak, boleh jadi ketika Nabi mengajarkan sholat di suatu kaum, nih bacaannya. Tapi ketika Nabi berada di kaum yang lain, ini bacaannya. Boleh jadi seperti itu. Jadi nggak sama dalam masalah, karena tadi saya bilang banyak dalil. Nah, itu alasan pertama Pak. Karena masing-masing nanti argumen, belum lagi nanti diselidiki dari persoalan apa Pak? Kalau berkaitan dengan masalah hadis, apa ayat dan hadis. Persoalan dengan masalah hadis kaitannya dengan sahih atau tidak sahihnya. Ya, kalau tidak sahih, sahihnya di mana? Tidak sahihnya di mana nih? Tidak sahih itu sendiri nanti hadisnya macam-macam statusnya tuh. Dhaifnya macam-macam. Ada dhaif munqati', ada dhaif mursal. Nanti disebutnya seperti begitu. Ada dhaif yang namanya gharib. Perawi-perawinya itu dinilai asing, kurang dikenal. Nah, nanti macam-macam lagi itu status hadis itu yang masuk ke dalam kategori dhaif itu tadi. Belum lagi yang namanya sahih Pak. Pertanyaannya nanti nih Pak nih, kalau Bapak belajar ilmu hadis, saya cuma bentangkan saja sekali lagi. Kalau Bapak mengambil spesialisasi hadis, sahihnya marfu apa enggak? Apa itu marfu Pak? Marfu itu sampai kepada Rasulullah. Yang ngomong ini siapa? Rasulullah apa bukan?
atau sahabat yang kita sebut tadi dengan istilah mursal. Sebetulnya hadis itu mursal, yang ngomongnya sahabat bukan Rasulullah. Tuh nanti permasalahannya. Ya, sekarang saya katakan tadi, dua saja saya ingin sebutkan. Yang kedua, mengapa terjadi perbedaan itu? Terjadi perbedaan itu disebabkan, Pak, dalam bahasa Arab satu kata bisa mengandung lebih dari satu arti. Satu kata bisa mengandung lebih artinya, lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Apa contohnya, Pak? Bapak buka surat nanti, surat An-Nisa ayat 43, berkaitan dengan masalah apa, Pak? Sentuhan laki perempuan. Bunyi ayatnya di surat An-Nisa ayat 43, bunyi ayatnya nih, Pak. Aula mastumun nisa. Lamas, lam mim sin hurufnya. La-nya la panjang tuh, Pak, bukan la pendek. Kalau la-nya panjang itu artinya saling bersentuhan. Saling, ada kata saling. Dalam konteks ilmu gramatika bahasa Arab, musyarakah, ada saling pengertiannya. Lalu apa sebenarnya arti dari lams itu, Pak? Imam Syafi'i mengartikan lams itu adalah bersentuhan kulit. Maka siapa saja yang bersentuhan kulit sudah punya wudhu, maka wudhunya batal. Menurut Imam Syafi'i. Makanya kalau bapak umroh sama suami istri, ini menurut mazhab Syafi'i ini, Pak, bapakkah atau istri bapak yang dibalut tangannya, baru nanti bapak megang suami? Ya, bapak nih, apa istri bapak misalnya pakai sarung tangan, kemudian kan kalau kita mau melakukan tawaf itu atau mau apa, mau sa'i misalnya, istri bapak barangkali kan nggak mau lepas dari bapak. Nah, bapak apa si istri kita harus kasih sarung tangan, atau Pak, atau kain ihram bapak ini kasih ke istri, suruh megang dia. Nah, jadi nanti posisinya seperti ini, Pak, istilahnya. Tangan bapak ada di dalam, begini, Pak. Baru bapak nanti dipegang ininya sama istri. Ketika kita mau tawaf misalnya, atau ketika kita mau sa'i misalnya, itu menurut Syafi'i. Tapi berbeda dengan mazhab siapa, Pak? Mazhabnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu kalau sentuhannya itu menumbuhkan birahi. Bapak megangan atau istri megangan kepada bapak, bapak timbul birahi, istri misalnya juga istri timbul birahi, salah satu maka batal. Tapi kalau bersentuhan saja tanpa menimbulkan birahi, menurut Imam Malik nggak batal. Tapi berbeda dengan mazhab Hanafi. Apa mazhab Hanafi, Pak? Kata mazhab Hanafi, yang batal itu kalau sudah berhubungan langsung, sudah adanya jima. Kalau nggak jima, walaupun timbul birahi, menurut mazhab Syafi'i, apa mazhab Hanafi, nggak batal. Itu beda tuh. Jadi Imam Syafi'i bersentuhan kulit batal, yang membatalkan itu jimaknya, hubungan badannya. Padahal memang ada hadis-hadis lain, Pak. Apa hadis-hadis lain, Pak? Kalau kita mau telusuri ini, bukankah di suatu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat itu memegang kakinya Aisyah, ibunda kita, Ummul Mukminin. Jadi Nabi lagi sholat, Pak, kebetulan kamarnya gelap, obornya mati. Ketika Nabi mau sujud, itu kaki Aisyah itu menghalangi tempat sujud. Nabi pegang, Nabi singkirin. Tapi Nabi pada saat itu apa, Pak?
nerusin sholat. Kan itu nggak batal. Nah, itu nanti perdebatan-perdebatannya begitu. Jadi sebetulnya masalah fikih ini penting, Pak. Jangan menganggap remeh dengan fikih, dengan materi fikih. Dan memang pembahasannya begitu ngejerimet. Ya, nah, contoh kedua, kalau tadi masalah bersentuhan. Contoh kedua soal apa, Pak? Soal quru misalnya. Perempuan yang masih normal, kemudian dia diceraikan oleh istrinya. Masih normal itu dalam arti masih haid, Pak. Kemudian diceraikan oleh istrinya. Berapa kali masa idahnya? Ada yang mengatakan 3 kali quru. Tapi yang arti quru itu apa sendiri? Apa arti quru? Ada yang mengartikan quru itu sendiri adalah haid. Ada yang mengartikan quru itu sendiri adalah masa suci. Jadi setelah haid. Beda loh Pak ngitungnya. Kalau dihitung dari masa haid dengan dihitung dari sesudah haid itu nggak sama. Dan 3 kali quru ini tidak sama dengan 3 bulan, tidak. Habis itu perdebatan lagi kembali banyak nanti. Ya termasuk tadi masalah yang Bapak tanyakan tadi, terjadi perbedaan pendapat, begitu permasalahannya memang. Ya kenapa terjadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda? Padahal apa Pak? Imam Malik dengan Imam Syafi'i guru sama murid, Pak. Imam Malik itu murid apa gurunya? Muridnya adalah Imam Syafi'i. Nah demikian juga ketika Imam Syafi'i pergi ke Kufah, dia nggak menemukan Imam Hanafi, Pak, karena Imam Hanafi sudah meninggal duluan. Ketemu sama muridnya Imam Hanafi, dia juga berguru dengan muridnya Imam Hanafi ini, Imam Syafi'i. Barulah Imam Syafi'i kembali ke Mesir. Di Mesir, Pak, berguru lagi dengan Imam Al-Laits. Ya, di situ berdialog lagi antara Imam Syafi'i dengan Imam Al-Laits ini di Mesir. Sampai akhirnya Imam Syafi'i meninggalnya di Mesir, kuburannya ada di Mesir. Padahal dia orang Palestina, orang Gaza. Ya, dari umur 6 tahun kurang lebih atau 2 tahun diajak ibunya pergi ke Mekah. Ya, nah dari situ pengembaraannya. Nah, akhirnya ya berbeda-beda menemukan hadis, cara berpikirnya orang Kufah, orang Baghdad, orang Irak. Ya sekarang ini Irak itu berbeda dengan orang Mekah, nggak sama. Orang Baghdad cenderung rasio prioritasnya. Makanya Imam Hanafi itu disebut dengan apa Pak? Mazhab rasionalis. Imam Hanafi ya disebut mazhabnya itu mazhab rasionalis. Nah bagi Imam Syafi'i ini Pak, bagi Imam Syafi'i mengkombinasikan, menggabungkan antara rasio dengan dalil. Karena dia sudah belajar ke Imam Malik. Digabungkan, barulah datang kembali Imam Hambali. Nah Imam Hambali belajar ke Imam Syafi'i. Makanya yang jago ilmu fikih Pak, kalau saya mau petakan begitu ya, yang jago di bidang ilmu fikih itu Imam Syafi'i. Ya, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Malik, atau bukan Imam Ahmad bin Hambal, tidak. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu disebut mazhabnya adalah mazhab yang harus bersumber kepada hadis-hadis. Jadi tekstual istilahnya begitu. Sedangkan Imam Syafi'i ini penggabungan. Jadi kalau Bapak lihat itu karangan-karangan kitab-kitab dari Imam Syafi'i, Pak, waduh, ngeri kita ngelihatnya, tebel-tebel ngerinya Pak. Ya, dibahas dulu mengenai usul fikih. Seperti apa tuh usul fikih? Dari usul fikih bikin lagi buku fikih. Buku fikihnya, buku usul fikihnya apa Pak? Ar-Risalah. Sudah ada terjemahannya, Bapak lihat. Bapak bisa baca tuh Ar-Risalah yang disusun oleh Imam Syafi'i.
Tapi kalau nggak dipandu sama ustadz nggak bisa. Dan ustadznya juga harus ahli di bidang fikih. Bapak nggak bisa autodidak. Ya, yang keduanya saya katakan tadi, yaitu kitab fikihnya Al-Um, 10 jilid, tebalnya kira-kira segini Pak. Nah, itu di bidang fikih yang disusun oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi dari masalah-masalah ini sekali lagi kita melihat bahwa ilmu fikih itu memang terjadi perbedaan-perbedaan karena apa? Difahami satu yang saya bilang tadi, dalilnya banyak dan ada semacam diperlukan semacam apa Pak? Diperlukan semacam apa Pak? Pemahaman yang dalam. Di bidang hukum itu perlu pemahaman yang dalam yang kita sebut dengan istilah kapabilitas. Dia punya nggak kapabilitas? Pemahaman dia terhadap teks ayat maupun teks hadis. Ya, nah jadi dari sanalah sekali lagi kita memahami kembali, disitulah Pak. Fikih itu urgent, ya. Fikih itu sangat penting yang berkaitan dengan khususnya yang kita sedang bicarakan ini dengan masalah ibadah. Dan fikih itu bukan hanya sholat doang Pak, sekali lagi. Ya Pak, fikih itu bukan hanya sholat doang. Ada fikih yang namanya fikih muamalat. Fikih muamalat itu berkaitan dengan hablum minan nas, berkaitan dengan perkawinan, berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan perceraian, berkaitan dengan ilmu waris, berkaitan dengan ilmu politik, berkaitan dengan ilmu ekonomi. Itu ada fikihnya, ada ilmu fikihnya. Luas ilmu fikih itu Pak. Berkaitan lagi dengan ilmu perang, ya itu juga ada ilmu fikihnya. Jangan dibilang nggak pakai ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu luas sekali. Makanya saya sendiri mengamati dan berkesimpulan Pak, ini akhirnya berkesimpulan saya. Ulama yang ahli fikih di Indonesia itu langka. Yang ahli fikih. Yang ahli tafsir Pak, banyak. Ulama ahli tafsir banyak. Prof. Quraisy Shihab, Tuan Guru Bajang dari NTB, itu orang NTB, itu ahli tafsir. Ya, ulama-ulama yang tergabung dari Ikatan Alumni Al-Azhar itu ahli tafsir, banyak di situ. Tapi ahli fikih itu langka. Ya, jadi kalau Bapak mau nyekolahin anak, ya cetak sebagai ahli fikih untuk kemajuan bangsa dan negara kita Pak. Karena itu langka sekali ulama-ulamanya. Ya, kalaupun sekarang bisa kita lihat ya, salah satu termasuknya ya Pak ya, yang tidak sekolah secara formal itu ya mantan wakil presiden kita kemarin, Prof. Siapa Pak? Ma'ruf Amin. Nah, itu dia juga ahli di bidang fikih. Ya. Nah, jadi dalam masalah ini sekali lagi amat langka orang yang ahli di bidang fikih ini. Nah, barangkali itu Pak terlalu lama saya ngejawabnya Pak. Saya kira itu mudah-mudahan sekali lagi Bapak juga tergugah. Ya, maksud saya menceritakan begini, Bapak tergugah lah terhadap ilmu fikih ini, bahwa ilmu fikih ini nggak sembarangan begitu, bisa dipahami oleh kita untuk kita juga dalam rangka kita menyempurnakan khususnya ibadah-ibadah kita ke depan. Dan semoga Allah tetap membukakan mata hati kita untuk bisa menerima kebenaran ini. Kita sudahi dengan kita doa dulu deh Pak ya, untuk saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, 3 provinsi apa yang sedang terkena musibah. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ghafur, ya Ghaffar. Ya Allah, di pagi ini Engkau masih takdirkan kami berada di rumah-Mu, Masjid Al-Muhajirin, untuk bersama-sama kami bersilaturahim, bertolabul ilmi. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kehadiran kami di rumah-Mu ini bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Jadikan ilmu yang kami dapatkan di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat memperbaiki diri kami ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan Engkau ya Allah, sehingga kami semakin cinta kepada Rasul-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sehingga kami semakin dekat dan cinta dengan Al-Quran, karena kami ingin ya Allah, Quran itu tetap kami jadikan sebagai pedoman hidup buat kami. Namun kami masih jauh dari Al-Quran, karena kami belum bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkan dalam diri kami ingin bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya ya Allah, dan juga ingin memahami Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran. Ampunilah pula dosa-dosa kami ya Allah, kelalaian-kelalaian kami di masa lalu. Maafkan pula kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Ampunilah pula dosa ayah dan ibu kami. Engkau sayangi mereka berdua ya Allah. Engkau sayangi mereka berdua ya Allah. Mereka berdua telah sayang kepada kami, telah melahirkan kami, membesarkan kami, menyayangi kami dan mendidik kami, sehingga kami kenal dengan Allah, dengan Tuhan kami, dengan Rabb kami, dengan ilah kami ya Allah. Ya Allah, demikian juga kami mohon kepadamu, ampunilah pula dosa-dosa dari guru-guru kami yang telah memperkenalkan kami dengan Islam, yang telah memperkenalkan kami dengan Al-Quran, yang telah mengajarkan kami tentang akhlak. Ampuni dosa-dosa dari guru-guru kami, ulama-ulama kami, syekh-syekh kami, ustadz-ustadz kami ya Allah. Mereka lah berjasa yang telah membawa umat dari kegelapan menuju terang benderang ya Allah. Sekali lagi ya Allah, berkahi hidup ulama-ulama kami, beri kepada mereka kesehatan jasmani dan rohaninya untuk membimbing kami ya Allah. Ya Allah, ya Nasir, kami mohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang seiman di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat ya Allah. Tolong mereka ya Allah, tambahkan kepada mereka kesabaran untuk menerima musibah yang mereka rasakan itu ya Allah. Ya Allah, berikan pula kepada mereka jalan keluar di saat mereka menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya ya Allah. Ya Allah, dan Kau jadikan musibah yang mereka rasakan, Engkau ganti dengan ampunan buat mereka ya Allah. Mereka yang Kau wafatkan, Engkau wafatkan dalam keadaan syahid. Engkau wafatkan dalam keadaan syahid, dan Kau terima amal ibadah mereka ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.